Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pendeta Nathanael Setiawan dari Gereja Bethel Tabernakel Nugrah Bandung. Saat ini bersyukur kepada Tuhan dalam suasana Natal saya dapat kembali menyampaikan renungan singkat tentang makna Natal. Namun sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di hari Natal 25 Desember 2023, di mana kami umat Tuhan, orang yang percaya, umat Kristiani, Tuhan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini biarlah pemberitaan firman tentang Natal lebih membuka wawasan kami, pengertian kami, pemahaman kami tentang makna dari Natal yang sesungguhnya, agar iman kami bertumbuh dalam pengenalan tentang Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini 25 Desember 2023 oleh kemurahan Tuhan, kita umat Kristiani dimanapun berada dapat mengadakan peringatan tentang satu hari yang besar, yang bersejarah, yang tentu tidak bisa dilupakan oleh setiap orang yang percaya, tentang the birth of Christ, kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Christmas, hari Natal. Namun mari kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti saudara, makna, hakikat, arti daripada Natal itu, sehingga kita tidak menyelenggarakan perayaan Natal tanpa kita mengalami berkat Natal itu sendiri. Ada satu patah berkata, Christmas without Christ is nothing. Christmas without Christ is nothing. Christmas, Natal tanpa Kristus itu sendiri, itu tidak ada artinya. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan tentang Natal ini. Saya membacakan dari Injil Lukas 2 ayat 8-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud." Puji Tuhan, demikian pembacaan firman. Dengan jelas firman Tuhan katakan peristiwa Natal yang pertama, di mana berkumpul sekelompok para gembala, orang-orang yang katakan saja kaum marginal, orang-orang yang tidak punya posisi yang penting, orang-orang yang hidupnya hari demi hari. Saudara-saudaraku, dikatakan mereka berkelana mengembara kesana kesini oleh karena mereka tidak punya tempat kediaman yang pasti. Padang rumput, pegunungan dan sebagainya, itulah lebih kurang tempat tinggal mereka. Tetapi kita lihat suatu peristiwa besar terjadi. Mereka melihat satu pemandangan yang dahsyat, yang mengejutkan, yang mungkin mereka belum pernah melihat sebelumnya. Berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Dalam momen Natal seperti ini, Tuhan Allah yang maha besar, yang transenden, yang maha luhur, yang maha tinggi, dengan jelas Alkitab berkata bahwa Dia yang maha tinggi, yang maha luhur, itu telah turun ke dalam dunia. Dengan jelas Injil Yohanes 1:14 berkata bahwa firman itu, sang firman yang adalah Allah sendiri. Kalau saudara membaca lebih jelas dalam Injil Yohanes 1:1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Pada waktu yang lampau, pada zaman purba, zaman perjanjian lama, orang hanya bisa mendengar suara Tuhan, kedahsyatan Tuhan, gemuruh Tuhan lewat gejala-gejala alam yang mungkin menakutkan, gempa bumi, gelora laut dan lain sebagainya. Tetapi kali ini dalam Yohanes 11 bahwa firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah kenosis dalam Greek language. Itulah Allah mengosongkan diri. Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, yang tidak terjangkau oleh siapapun. Saking tinggi, saking mulia, saking kudus, sehingga tidak seorang pun yang bisa mencapai tahta Allah yang maha tinggi itu. Tapi Allah dengan kasihnya turun ke dalam dunia. The Word became flesh. Firman menjadi manusia. Itulah pernyataan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dengan jelas, tegas, malaikat berkata kepada para gembala yang saat itu rasa ketakutan. Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Great joy for all nations. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tentu kasih Tuhan tidak dibatasi oleh dan kepada suatu bangsa saja tertentu, tapi semua bangsa. Itulah kasih Allah berlaku untuk semua bangsa di dunia ini. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamat, Savior, penyelamat. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam suasana Natal ini hendaknya setiap kita umat Kristiani dapat menangkap makna dari Natal itu sendiri. Allah yang maha segala-galanya, maha kudus, maha tinggi, maha kasih, dan maha-maha yang lain, dia telah mengosongkan dirinya. Dengan jelas kalau Bapak Ibu membaca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang dia adalah Allah, sederajat, satu level, dan dia adalah Allah, telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan rupa manusia. Mengosongkan diri. Dalam bagian lain Alkitab dengan tegas berkata, oleh karena kerelaannya, oleh karena kasihnya, bukan kepantasan, bukan kelayakan manusia. Keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan mencari orang yang berdosa. Dalam Roma 3:23 dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu statement Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Alkitab mengajar dan menyatakan bahwa kegagalan manusia di Firdaus Adam dan Hawa untuk taat kepada Allah, mereka gagal. Mereka lebih suka mendengar suara ular ketimbang mendengar suara Tuhan. Kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Dan akibatnya Alkitab dengan jelas berkata, semua orang telah berdosa. Dalam kitab Mazmur dikatakan, dan kitab yang lain dikatakan, sejak dalam kandungan ibuku, setiap makhluk yang ada dalam rahim itu sudah membawa dosa. Keturunan itu statement Alkitab. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasihnya, inisiatif Tuhan, dia telah mengosongkan diri. Dalam Injil Yohanes 13 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah inisiatif Tuhan sendiri demi
karya penyelamatan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah, bukan karena pantasnya kita diselamatkan, bukan karena kita memenuhi standar Allah, bahkan sebaliknya kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena begitu besar kasihnya, Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati dari kasih Allah Tuhan, dalam momen Natal pada tahun 2023 ini, ada satu ayat yang begitu pas bagi kita setiap orang yang sedang merayakan Natal di tahun 2023 ini, tentang makna kedatangan Kristus. Saya akan bacakan dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. The light has come. Terang itu telah turun ke dalam dunia. Dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Itulah goal, tujuan daripada Allah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia demi penyelamatan kita, orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar telah memberikan the way of salvation, jalan keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, 700 tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan, lewat seorang nabi, Yesaya, dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, telah dinubuatkan bahwa akan datang Kristus Juru Selamat dengan atribut yang luar biasa, dengan sebutan nama yang luar biasa, Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Raja damai, dan lain sebagainya. Itulah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan, di momen Natal 2023 ini, mari jangan kita merayakan Natal tanpa pengertian. Jangan merayakan Natal tanpa makna yang kita peroleh. Tetapi pada saat ini, seperti yang Tuhan katakan, seorang juru selamat telah lahir. Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bagi saudara yang sedang menyimak pemberitaan firman ini. Sudahkah Tuhan Yesus Kristus menjadi Savior, juru selamat dalam hidupmu secara pribadi? Ataukah Christmas hanya merupakan pengetahuan saja? Apakah Christmas saudara sebagai tradisi dalam kekristenan yang tiap tahun kita rayakan, namun kita tidak pernah mendapat berkat di dalamnya? Tapi pada momen Natal 2023 ini, mari kita berkata, terima kasih Tuhan, Kau terang itu sudah datang, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi berpindah dari gelap ke dalam terang. Luar biasa. Seperti malaikat berkata, kalau saudara baca lebih jauh, saudara telaah lebih jauh. Kalau tadi malaikat berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak sampai sana, tapi sekaligus malaikat juga memberikan praise, pujian, dan ini juga mengajar kepada kita agar dalam suasana Natal ini berikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Dia yang telah turun ke dalam dunia mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Dalam Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepada Tuhan Allah, yang menghargai anugerah, yang membuka hati itu
grace of God, anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan dari Natal ini. Itulah orang yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari dalam suasana Natal ini saya serukan, berikan segala kemuliaan bagi Dia yang telah turun dari surga ke dalam dunia, tinggal di antara kita untuk menyelamatkan orang yang telah terhilang dan dikembalikan ke dalam satu keluarga Allah di dalam Kristus. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa. Tuhan memberkati renungan Natal yang sudah kami sampaikan. Kiranya Tuhan lebih jauh menyempurnakan dan Roh Kudus akan meteraikan dalam setiap hati, sehingga setiap orang yang merayakan Natal pada saat ini, tahun 2023 ini, mereka boleh menangkap makna Natal, bahwa terang itu Kristus telah turun ke dalam dunia, agar kami tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terang Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami orang percaya, keluarga kami, gereja Tuhan. Doakan juga untuk negara kami yang kami kasih, Indonesia, memberkati negara kami, rakyat Indonesia di Sabang sampai Merauke, pemerintah kami yang kami kasihi, Tuhan memberkati. Teristimewa tahun 2004 ada pemilihan umum, Tuhan melindungi negara kami, memberikan proteksi dari surga, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan biarlah Indonesia penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati. God bless you all.